Kata orang, ini Gundam udah susah dicari. Emang sebagus apa sih? Balik lagi di channel Warung Masyok dan kali ini kita bakal bahas Gundam P Bandai lagi. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu biar channel ini makin berkembang. Jadi ini dia Master Grade Impulse Gundam Blanche, barang limited premium Bandai yang semula dirilis pada September 2016. Untuk harga rilisnya yaitu 5.600 yen atau sekitar 600 ribuan. Sempat direisu lagi di Agustus 2024 dengan harga 5.720 yen atau masih sekitar 600 ribuan. Tapi sekarang harga pasaran kalau kalian cek di marketplace itu sekitar 1,3 juta aja. Isi di dalamnya sebenarnya nggak banyak sih. Kita dapat manual book, ya seperti biasa manualnya ini berwarna, tapi cuma di bagian depan, belakang, sama cover art di tengah doang. Sisanya masih hitam putih. Enaknya ini udah dikasih tahu runner mana aja yang diperluin buat rakit satu bagian, jadi gampang dan cepet. Next kita dapat water slide decal, tapi kualitasnya ini aku nggak tahu juga soalnya nggak dipakai. Tapi harusnya sih bagus lah ya. Terakhir ada stiker foil buat beberapa bagian. Untuk total runnernya itu ada sekitar 20, tapi partnya ini dikit-dikit dan kebetulan nggak aku rekam, so ya gitu aja lah. Nah untuk perakitannya sendiri nih nggak ada kendala sama sekali, karena masih menggunakan desain lama, jadi perakitannya masih simple dan sederhana. Dari awal sampai akhir itu nggak ketemu bagian yang sulit buat dirakit atau kita sampai perlu effort buat masangnya. Jadi menurutku ini cocok banget buat dirakit pemula juga. Sekarang kita bahas dari segi looks dan desainnya. Gundam ini main unitnya menggunakan desain MG Impulse Gundam, ya cuman ada sedikit modifikasi di warnanya. Kalau normalnya warnanya itu biru, merah, kuning, putih, kalau ini warnanya lebih kalem, mostly di putih, variasi abu-abu muda dan tua, sama warna merah, udah itu aja. Tapi kalau dilihat lebih dekat, ini tuh nggak polos banget kok. Ada beberapa detail di armor putihnya, jadi permukaan armor yang masih kotak-kotak ini jadi kelihatan nggak terlalu polos atau flat banget. Ya walaupun kalau dari jauh emang nggak begitu kelihatan, tapi ya lumayan lah ya nambah detail kalau kita lihat lebih dekat. Jadi ya emang masih menggunakan desain Impulse yang lama, so perakitannya juga gampang banget sih. Untuk backpacknya sendiri dinamain Destiny Silhouette, atau mungkin kalian lebih familiar sama sayapnya Destiny, karena ya emang mirip. Yang bikin beda di bagian backpacknya ini menggunakan desain unik seperti mode kapal luar angkasa, lengkap dengan sepasang cannon di belakangnya. Untuk warnanya masih dengan warna kalem, yaitu putih, abu-abu muda, dan tua. Lanjut kita bakal bahas aksesoris apa aja yang bakalan kita dapat. Yang pertama ada beam rifle, warnanya mostly abu-abu dengan sedikit warna merah di sini. Ada juga konektor buat naruh si beam rifle ini ke bagian belakang Gundamnya. Beam rifle ini juga punya beberapa bagian yang bisa kita artikulasikan seperti di gagang senjatanya ini bisa kita adjust ke depan ke belakang dan samping kanan samping kiri. Untuk scope-nya juga bisa kita gerakin ke kanan dan ke kiri. Lanjut ada mobile shield atau tamengnya. Ciri khas warna merahnya ini masih ada dengan campuran warna putih. Di bagian belakangnya ada handle buat pegang shield-nya sama konektor ke bagian lengan. Tamengnya ini bisa kita extend ke atas sama ke bawah. Kanan kiri juga bisa, cuman di sini nggak kerekam aja. Kita juga bakal dapat sepasang folding razor atau pisau yang bisa dilipat. Ini bisa kita simpen ke bagian samping kanan kiri armor waist-nya. Lanjut kita juga dapat core splendernya dan ini semuanya serba putih, hanya warna abu-abu di bagian kakinya aja. Untuk di bagian depannya ini bisa kita buka seperti ini. Ini juga harusnya bisa kita lipat dan kita masukin ke bagian Gundamnya ya. Cuman di manual booknya tuh nggak ada instruksi buat masukin ini core splendor ke bagian Gundamnya. Jadi kayaknya cuman buat pajangan aja deh. Aksesorisnya udah, saatnya kita bahas gimmick dan artikulasinya. Walaupun ini model Master Grade, tapi ternyata ini nggak ada kokpit dan juga pilotnya. Jadi di dalamnya itu kosongan doang. Sayang banget tangannya ini masih pakai tangan lama yang punya 3 titik artikulasi. Harusnya sih pakai fix hand aja lebih bagus ya. Di bagian kepalanya ini kalau misalnya kalian lihat nih, ini bisa kita artikulasiin ke kanan ke kiri, cuman dia itu agak kehalang sama armor di bagian belakang kepala gitu. Jadi kalau kalian mau gerakin itu harus agak nundukin sedikit baru digeser ke kanan ke kiri. Kalau enggak dia bakal mentok nih bagian belakangnya dan nggak bisa digerakin bahkan ke kanan ke kiri. Cuman bisa ke atas ke bawah doang nih kayak gini. Tapi kalau kalian sambil nunduk dikit dia masih bisa digerak-gerakin kok. Di bagian armor pundaknya ini bisa kita extend ke atas kayak gini. Jadi dia bakal memberikan ruang nih buat artikulasi lengannya. Jadinya kita bisa ngangkat lengannya nih sampai sejauh ini. Lumayan cukup tinggi untuk ukuran Master Grade lawas, dia masih bisa diartikulasiin dengan baik. Walaupun ini modelnya kotak-kotak, tapi secara fungsi dan artikulasi ini masih cukup baik kok. Nih, di lengannya juga bisa kita rotasiin kayak gini.
Udah double join juga di lengannya, jadi bisa kalian tekuk maksimal sampai mentok kayak gini. Kita coba artikulasin bagian lengannya, kita angkat ke atas dua-duanya. Nah, ini aja masih bisa loh, masih enak banget buat kita artikulasiin di bagian lengannya. Untuk bagian bodinya ini bisa kita gerakin ke kanan ke kiri atau ke depan belakang dikit. Cuman dia agak mentok nih, kehalang sama sayapnya, jadi nggak bisa leluasa. Untuk armor di bagian waistnya ini bisa kita extend ke depan. Dan di sampingnya juga bisa digerakin dikit. Di bagian armor ini tuh bisa kita buka ya, kanan kirinya tuh semuanya bisa dibuka. Dan ini tempat kita naruh folding razornya tadi. Bagian belakangnya juga bisa kita naikin ke atas kayak gini, biar membantu artikulasi bagian kakinya. Untuk kakinya sendiri nih bisa kita extend sejauh ini. Pastinya juga udah double join, jadi bisa kalian tekuk maksimal. Dan di sini tuh ada gimmick armor slidingnya di bagian pahanya. Nah, di bagian lututnya ini juga ada armor yang kebuka saat lututnya itu kalian tekuk, guys. So far untuk experience mainin artikulasi di bagian kakinya ini smooth banget sih. Untuk backpack atau wingnya ini bisa kita extend ke atas kayak gini. Tapi ya hati-hati aja, jangan sampai barbar ya. Takutnya nanti ada konektor yang patah dan bakalan nyesel karena ini P Bandai dan susah nyari replacement partnya. Untuk konektor wingnya ini bisa kita extend ke kanan sama ke kiri, bisa agak manjang gitu. Jadi sayapnya terlihat lebih lebar. Di bagian long range beam cannonnya ini ada artikulasinya juga. Kalau posisi standby dia ini kayak gini nih di bawah. Tapi pas posisi lagi mau nyerang nih, posisi attack nih, kalian bisa atur supaya cannonnya ini posisi menghadap ke depan. Satu lagi di bagian backpacknya nih bentuknya kayak kepala. Cuman kalian yang tahu mungkin bisa komen. Ini bisa kalian tarik ke belakang kayak gini. Lanjut kita bakal lihat perbandingan dari Impulse Gundam Blance ini dengan beberapa Gundam yang sudah pernah aku rakit. So langsung aja kita bandingin. Nah, jadi itu dia review singkat MG Impulse Gundam Blance. Dari segi looks menurutku emang agak outdated dan perlu di redesign. Ternyata item ini juga nggak langka-langka amat karena baru aja di reissue di 2024. Dan kalian masih bisa beli di marketplace. Untuk perakitannya ini gampang banget, nggak ada kendala sama sekali. Jadi cocok buat para pemula. Aksesorisnya menurutku ini terlalu sedikit ya, cuma dapat rifle, shield, sama folding razor. Coba dapat stand base pasti makin lengkap. Untuk kekurangannya paling gate-nya itu gede-gede, jadi meninggalkan bekas snoop mark di part warna abu-abu. So far kalau kalian suka langsung aja disikat, linknya udah aku taruh di deskripsi. Sekian review kali ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kalau kalian suka konten ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.